semua doa menunggu lama. Tidak semua doa tertahan di langit. Ada satu doa yang Allah dengar tanpa perantara, tanpa hijab, tanpa penghalang. Doa itu bukan milik orang kaya, bukan milik orang terkenal. Doa itu milik satu golongan yang sangat Allah bela, yaitu orang yang terzalimi. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan betapa penting dan sahihnya pesan ini. Artinya apa? Doa ini tidak antre, doa ini tidak tertunda, doa ini tidak tertolak, langsung naik kepada Allah. Kenapa doa orang terzalimi begitu dahsyat? Karena kezaliman adalah dosa yang Allah haramkan atas dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis qudsi yang agung. Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, Allah tidak pernah ridho dengan kezaliman dalam bentuk apapun. Maka, ketika seorang hamba dizalimi dan dia mengangkat tangannya karena terpaksa, bukan karena pamer, bukan karena ria, tetapi karena luka, maka Allah sendiri yang membelanya. Banyak orang merasa tidak menzalimi siapapun, padahal kezaliman tidak selalu berupa pukulan. Kezaliman juga bisa berupa mengambil hak orang, menipu dalam jual beli, menghina dan merendahkan, mengulur pembayaran hutang padahal mampu, memfitnah, menggibah, sampai menjatuhkan kehormatan. Semua itu kezaliman, dan semua itu membuka pintu doa orang terzalimi. Allah tidak selalu menghancurkan orang zalim seketika. Kadang Allah menunda, tapi bukan karena lalai. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 42. "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Artinya, penundaan bukan tanda aman. Penundaan adalah bentuk istidraj. Jika doa orang terzalimi sudah naik, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Jika kita pernah menzalimi siapapun, jalan selamatnya hanya ada 3. 1. Hentikan kezaliman sekarang juga. 2. Kembalikan hak orang tersebut. 3. Minta maaf dengan sungguh-sungguh. Taubat dari kezaliman tidak cukup hanya dengan istighfar, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Selama hak itu belum dikembalikan, selama luka itu belum dimaafkan, doa orang terzalimi tetap bisa berjalan. Renungkan baik-baik. Jika hari ini hidup terasa sempit, rezeki terasa seret, hati terasa gelap, bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena ada hak manusia yang belum kita kembalikan. Sebagai penutup, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita tutup perenungan ini dengan sebuah doa yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengampun, jika kami pernah berbuat zalim kepada siapapun, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari, baik melalui lisan kami yang tajam, melalui perbuatan tangan kami yang melukai, atau melalui sikap kami yang merendahkan, maka ampunilah segala dosa dan kelalaian kami, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan, kembalikan kami kepada orang-orang yang pernah kami sakiti hatinya. Jangan Engkau dahulukan terkabulnya doa, keburukan mereka atas kami.
sebelum Engkau membimbing kami untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ya Rob, selamatkanlah kami dari kezaliman diri kami sendiri, dan selamatkanlah kami dari azab-Mu akibat kezaliman yang kami perbuat kepada hamba-hamba-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin.